Kamu bisa mengerjakan soal TKP CPNS hanya dengan 5 detik. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 detik mengerjakan soal TKP CPNS tahun 2023, hal yang perlu kita ketahui adalah materi apa yang akan diujikan. Contohnya, apabila di sini ada kepemimpinan, maka kita cari jawaban atau opsi yang sekiranya adalah opsi yang terbaik. Nomor 1, jika salah satu bawahan saya mempunyai kinerja yang sangat kurang, hal yang akan saya lakukan adalah A. Membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. B. Menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan. C. Memperhentikan segera. D. Menuntut dan memperingatkan agar dapat meningkatkan kemampuan karena saya bisa memberhentikannya. E. Meminta atasan untuk memindahkan bawahan ke unit lain. Ini sangat jelas, ketika seorang pemimpin dituntut untuk melakukan keputusan terhadap bawahannya, maka opsi yang menilai itu adalah yang A, mempunyai nilai yang 5, karena pemimpin yang baik adalah membimbing dan meminta untuk meningkatkan kemampuan, disertai dengan poin keempat yaitu yang B, menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan. Bedanya apa? Bedanya opsi jawaban B ini tidak ada membimbingnya, hanya menuntut, dan opsi yang paling jelek atau paling buruk sebagai pemimpin adalah yang E, meminta atasan untuk memindahkan bawahan ke unit lain. Artinya kita lempar jawab. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 2. Salah satu teman saya sedang melakukan presentasi. Saya melihat kancing bajunya terlepas sehingga perutnya terlihat. Oleh karena itu saya akan gunakan tips yang tadi. Bagaimana kita mencari terlebih dahulu tentang apa yang akan diujikan. Di sini sudah saya beri keterangan bahwa jejaring kerja artinya memelihara hubungan dengan sesama pekerja atau dengan teman-teman di lingkungan kerja kita. Di sini opsi jawabannya adalah A. Diam seakan tidak tahu yang terjadi. B. Menulis di kertas tentang kancing bajunya yang terlepas dan menyerahkan ke teman saya. C. Berharap teman saya segera sadar kalau kancing bajunya terlepas. D. Mencoba memberi kode ke teman saya. E. Langsung memotong presentasi dan memberitahu teman saya bahwa kancing bajunya terlepas. Opsi jawaban seperti ini harus dicari. Yang pertama, tidak boleh mengganggu dari presentasinya teman-teman kalian. Yang kedua, kamu juga harus mencari mana yang sekiranya bisa memperbaiki kancing baju tanpa harus memotong presentasi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, menulis di kertas tentang kancing bajunya yang lepas dan menyerahkan ke teman saya. Sedangkan opsi jawaban yang E memiliki nilai 1 karena teman Anda itu sedang presentasi dan Anda langsung memotongnya. Itu tidak mencerminkan jejaring kerja yang baik. Hanya cukup 5 detik. Jadi ketika besok soalnya itu banyak, teman-teman bisa dapat nilai 200 lebih ketika menerapkan strategi seperti ini. Dicari dulu kira-kira apa yang diinginkan oleh penulis soal, lalu menerapkannya ke dalam jawaban yang tepat. Nomor 3. Teman saya melakukan rekayasa keuangan dalam kegiatan organisasi. Oleh karena itu saya A. Dalam hati tidak menyetujui. B. Memaklumi karena sudah biasa terjadi. C. Mengingatkan dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. D. Menegurnya dengan keras agar tidak terlibat dalam rekayasa tersebut. Kembali lagi, kita cari dulu topik masalah dari setiap soalnya. Yang di sini sudah saya tuliskan bahwa integritas. Integritas, semakin Anda berintegritas, maka semakin bagus. Apalagi bagi seorang
ASN atau CPNS, maka opsi jawaban E, tidak ingin terlibat dalam rekayasa tersebut, itu adalah opsi jawaban yang terbaik. Kenapa? Karena integritasnya semakin terjaga ketika tidak melakukan rekayasa keuangan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan opsi jawaban C, mengingatkan dan melaporkannya ke pihak yang berwenang, bernilai 1. Kenapa? Karena ketika kita melaporkannya langsung ke pihak yang berwenang, kita akan menyalahi kode etik pekerjaan. Seharusnya kita melaporkannya terlebih dahulu atau mengingatkannya ke atasannya. Jangan langsung ke pihak berwenang atau ke polisi. Seperti itu ya teman-teman. Sudah ada gambaran lah ya, sudah ada 3 soal, sudah ada gambaran bagaimana dalam memilih jawaban yang tepat untuk mendapatkan nilai maksimal dalam soal TKP CPNS 2023. Nomor 4, ini tentang adaptasi. Sekali lagi, harus dicari tahu terlebih dahulu topik atau bahasan apa dalam soalnya, baru bisa menjawabnya dan memilih jawaban yang tepat. Nomor 4, kabar rencana naiknya tarif dasar listrik bulan depan membuat saya A, tidak bisa tidur nyenyak, B, depresi karena pengeluaran bertambah, C, berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang, D, pasrah dengan apa yang terjadi, E, rencana yang belum pasti tidak saya percayai. Nah, selain adaptasi, penyerapan informasi juga sering diujikan dalam TKP ini. Nah, di poin nomor 4, adaptasi, ini teman-teman tidak usah risau dengan yang belum pasti. Jadi cari jawaban yang dimana jawaban itu mencerminkan bahwa sikap teman-teman itu tidak akan mempercayai informasi yang belum pasti. Dan juga teman-teman harus berhemat dalam menggunakan uang ketika belum naiknya dasar listrik. Itu ya. Jadi jawaban nomor C, berhemat dan berhati-hati dalam menggunakan uang, mempunyai nilai 5. Sedangkan depresi karena pengeluaran bertambah memiliki nilai 1 karena kabar ini belum pasti. Itu ya. Terakhir nomor 5 tentang jejaring kerja. Semoga dengan 5 soal ini teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri untuk CPNS 2023. Andi lupa mengembalikan uang saya, sedangkan saya membutuhkan uang. Saya akan A, menegur dan dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. B, membiarkannya karena mungkin Andi belum bisa mengembalikan uang saya. C, berusaha mengikhlaskan uang saya. D, mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan kalau saya juga sedang membutuhkan uang. D, menyindir supaya Andi ingat dengan sendirinya. Memelihara hubungan atau jejaring kerja ini sangatlah penting, sehingga teman-teman tidak boleh langsung menjawab yang A, yaitu dengan menegur dengan keras. Itu salah atau kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang D, mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan kalau saya juga sedang membutuhkan uang. 5 soal telah saya bahas. Silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, atau kritik yang membangun juga silakan tulis di kolom komentar agar channel saya Ahmad Iqbal Fauzi bisa berkembang terus dan update setiap hari untuk persiapan CPNS 2023. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.